Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yan Habib Maulana Mahendra, bisa dipanggil dengan nama Yayan. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA tingkat 1 dengan topik perkenalan. Nah, setelah mengikuti pelajaran ini, teman-teman diharapkan bisa mampu memperkenalkan diri dan berkenalan dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana. Sebelum belajar, saya ingin bertanya, ketika bertemu orang baru, apa yang biasanya kita lakukan? Apa? Yap, benar, kita memperkenalkan diri agar dapat saling mengenal. Dalam bahasa Indonesia, perkenalan merupakan bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Ungkapan perkenalan. Yang pertama, ada beberapa ungkapan perkenalan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ungkapan perkenalan seperti halo. Kalau menunjukkan jam pagi, berarti kita harus menggunakan selamat pagi. Ya, di Indonesia, rata-rata bahasa yang digunakan kalau salam menunjukkan waktu itu harus menggunakan selamat. Jika jam menunjukkan jam 12 siang, maka selamat siang. Jika sore, selamat sore. Dan yang terakhir, jika malam, ucapkan selamat malam. Saya kasih contoh untuk perkenalan yang baik dan benar supaya pembelajar bisa memahami. Yang pertama, yang pasti kita harus memperkenalkan nama kita supaya kita terlihat sopan, supaya kita terlihat ramah, supaya kita terlihat terbuka oleh orang lain gitu. Yang pertama, contoh, perkenalkan, nama saya. Jika nama saya Yayan, maka sebutlah nama saya Yayan Habib Maulana Mahendra, bisa dipanggil dengan Yayan. Terus setelah perkenalan nama, biasanya orang Indonesia itu menyebutkan asal. Nah, kenapa kok sering menyebutkan asal? Karena orang Indonesia itu berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama. Jadi orang bisa mengenal kita itu bisa mengenal lebih detail. Nah, setelah nama, terus saya berasal dari, jika kita berasal dari Jawa, sebut saja Jawa Timur. Nah, setelah menyebutkan asal, kemungkinan lawan pembicara kita akan menanyakan, asal kamu Jawanya sebelah mana, tepatnya mana, gitu. Nah, setelah terjadinya komunikasi, perkenalan itu bisa dikatakan sukses. Nah, setelah selesai perkenalan, langsung senang bertemu dengan Anda, salam kenal. Nah, gitu. Kita ulang lagi. Yang pertama, dalam perkenalan kita harus menyebutkan yang pertama apa? Nama saya Yayan Habib Maulana Mahendra, bisa dipanggil Yayan. Yang kedua, saya berasal dari Jawa Timur, Nganjuk, Lengkong, Kedung Meladen. Senang bertemu dengan Anda, salam kenal. Nah, setelah itu contoh dialog. Ada dua orang nih. Yang pertama, contoh dialog dari Andi dan si Maria. Andi itu adalah seorang pria, si Maria adalah seorang wanita. Yang pertama, Andi, selamat pagi. Lalu Maria menjawab, selamat pagi. Nah, itu salah satu contoh kebiasaan orang Indonesia dalam mengucapkan selamat atau sapaan. Yang pertama, selamat pagi, maka jawabannya harus selamat pagi. Nah, setelah itu Andi berbicara lagi, perkenalkan, nama saya
Andi. Siapa nama Anda? Nah, setelah itu Maria menjawab, nama saya Maria. Nah, di situ kan sudah terjadinya sebuah perkenalan. Nah, sebuah perkenalan yang pertama kan yaitu menyebutkan nama. Setelah itu Andi bertanya kepada Maria, Anda berasal dari mana? Terus Maria menjawab, saya berasal dari Thailand. Contoh. Terus Andi, senang bertemu dengan Anda. Nah, syarat kedua perkenalan kan sudah selesai. Kenapa kok bisa dikatakan selesai? Karena sudah tahu Maria berasal dari mana. Nah, si Maria sudah menjawab, saya berasal dari Thailand. Terus si Andi sudah merasa kenal oleh Maria, maka Andi melakukan salam penutup. Penutupnya seperti ini. Senang bertemu dengan Anda. Terus Maria menjawab, saya juga senang bertemu dengan Anda. Nah, disitulah terjadinya perkenalan yang baik dan benar. Kenapa bisa dikatakan baik dan benar? Karena bisa menyebutkan yang pertama, yaitu bisa menyebutkan nama. Yang kedua, kita mengetahui kode asalnya dari mana. Yang ketiga, kita memberikan salam penutup setelah kita mengetahui nama asal itu. Jika kita dikosakatakan bahasa Indonesia Inggris, jika nama itu dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bisa dikatakan name. Kalau bahasa Indonesia asal, di bahasa Inggris origin. Kalau bahasa Indonesia negara, berarti bahasa Inggris country. Jika bahasa Indonesia menyebutnya mahasiswa, maka bahasa Inggrisnya adalah student. Jika bahasa Indonesia menyebutnya guru, maka bahasa Inggrisnya menyebutnya teacher. Jika bahasa Indonesia disebutnya teman, maka bahasa Inggris disebutnya friend. Pola kalimat yang pertama dalam perkenalan adalah nama saya. Pola kalimat yang pertama. Terus saya berasal dari. Pola kalimat yang ketiga, saya seorang. Nah, jika kita gabungkan dan jika kita gunakan contohnya seperti ini. Nama saya Yahya. Saya berasal dari Jawa Timur. Saya seorang mahasiswa. Nah, dari 3 pola kalimat itu kita harus memahami. Yang pertama, pola dalam penyebutan nama. Jika penyebutan nama saya berarti nama kita yang harus disebutkan. Jika kita bernama Yayan, maka sebutkan Yayan. Jika kita bernama Rani, kita harus sebutkan Rani. Nama saya Rani. Jika nama kita Steven, maka sebutkan nama saya Steven. Nah, di pola pertama sudah paham? Oke, cukup paham. Terus yang pola kedua, saya berasal dari.